Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segenap puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang terlimpahkannya kepada kita, kepada keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Walaupun saat ini kita masih berada dalam suasana pandemi yang sama-sama tidak kita inginkan dan berharap, berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini dari muka bumi secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia sampai dengan akhir zaman. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mewasiatkan dirinya dan hadirin sekalian untuk kita bersama-sama bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Taqullaha haqqa tuqatih, dan tidaklah dan jangan kita mati kecuali kita berada dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri sebagai seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat kehidupan, masih diberikan nikmat untuk bisa menghirup udara segar tanpa ada rasa susah ketika kita inhaling ataupun kita menarik nafas, dan juga ketika kita exhaling ataupun ketika kita mengeluarkan udara dari tubuh kita. Satu proses metabolisme dalam tubuh kita, respirasi. Dan ternyata ini adalah bagian yang sangat krusial bagi kehidupan anak Adam. Ya. Sedikit saja diganggu sistem pernafasan kita, sebagaimana yang terjadi dengan wabah COVID-19 ini, maka akibatnya bisa fatal. Hadirin rahimakumullah, sudah lebih kurang 1 tahun ya, wabah ini, COVID-19 ini berada di muka bumi. Dan sejarah mencatat hari ini kematian di dunia sudah mencapai 2.581.649 jiwa. Paling tinggi di Amerika 533.636. Brazil 261.188, Meksiko 188.866, India 157.584, UK 124.025 orang. Dan Indonesia di urutan yang berikutnya 36.897, itu angka yang barusan tadi saya akses dari internet, dari Odometric. Apa ini artinya? Bahwa ini benar-benar wabah yang menyerang seluruh penduduk manusia di muka bumi ini, dan kita harus berwaspada, berhati-hati terhadapnya. Hadirin rahimakumullah, umat Islam bukan sekali ini saja menghadapi wabah, atau umat manusia juga sudah berkali-kali menghadapi wabah di muka bumi ini. Tercatat pada zaman Umar bin Khattab, pada saat itu tahun ke-8 Hijriah, ya, pada bulan Rabiul Awal, Umar bin Khattab hendak bersama dengan beberapa sahabat mengunjungi Syam, yang pada saat itu Syam itu sudah dikirimkan pasukan oleh zaman Abu Bakar As-Siddiq, ya. Zaman Abu Bakar As-Siddiq lah beliau mengirimkan pasukan pada 632 atau 634 Masehi, ya, ke Syria yang dipimpin oleh Amr bin As, Yazid bin Abu Sufyan, Surahil bin Hasanah, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah termasuk di dalamnya. Dan pada saat masa Umar bin Khattab, penaklukan Syam itu sudah mencapai titik-titik akhir. Tapi sebelum memasuki Syam, Umar bin Khattab dan pasukan ditemui
oleh gubernur Syam yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di wilayah Sarak namanya, satu lembah dekat Tabuk yaitu dekat Syam atau menjelang Palestina ya. Ini diriwayatkan dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan karangan Muhammad Fuad Abdul Baqi. Jadi pada saat itu ketika disampaikan oleh gubernur Syam Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bahwasanya di Syam atau di Syria sedang berjangkit satu wabah, satu penyakit. Pertanyaannya adalah apakah Umar dan pasukan akan tetap masuk ke Syria, ke Syam itu, ataukah akan menunda, ya, dan mereka kembali ke Madinah. Diskusi dilakukan bersama dengan para sahabat Muhajirin dan Ansor, dan tidak ada kata sepakat dalam waktu yang cepat. Ya. Sampai kemudian diskusi itu ditunda dan kemudian Umar bin Khattab pada akhirnya kemudian memutuskan ya, bahwa mereka akan kembali ke Madinah, apalagi setelah mendapatkan informasi satu hadis yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf datang agak telat, jadi nimbrung atau ikut dalam diskusinya agak telat. Baru beberapa waktu kemudian setelah mereka berdiskusi dan berdebat apakah akan masuk ke Syria ataukah akan balik ke Madinah, Abdurrahman bin Auf karena suatu urusan ya beliau telat dan untung kemudian beliau datang pada waktunya ya sebelum sangat terlambat ya. Abdurrahman bin Auf mengatakan suatu hadis ya dari Rasulullah SAW, artinya lebih kurang apabila kalian mendengar ada suatu wabah di suatu daerah maka janganlah kalian mendatanginya. Sebaliknya kalau wabah tersebut berjangkit di suatu daerah sedangkan kalian berada di sana, maka janganlah kalian keluar daripadanya. Atau janganlah kalian melarikan diri daripadanya. Berdasarkan pada hadis ini ya, yang diperkuat oleh hadis ini, ya, kemudian Umar bin Khattab mengambil suatu keputusan untuk tidak masuk ke Syria dan kembali ke Madinah. Abu Ubaidah yang pada saat itu berharap Umar masuk ke Syria berkata, wahai Umar, apakah engkau lari dari satu takdir? Wahai Amirul Mukminin. Ya. Lalu Umar menjawab, ya, kita akan lari dari satu takdir Allah menuju kepada takdir Allah yang lainnya. Dalam satu riwayat yang lain dikatakan bahwa Umar mengibaratkan apabila kita membawa unta melewati satu lembah dan di lembah itu ada dua daerah, yang satu subur, yang satu gersang, maka kemana kita akan membawa unta itu? Pasti kita akan membawa ke unta itu ke tempat yang subur, bukan ke tempat yang gersang. Jadi ada choice, ada pilihan dan takdir. Dalam hal ini adalah sesuatu yang bisa kita pilih berdasarkan pada pertimbangan rasionalitas kita, berdasarkan pada pertimbangan dari Al-Quran dan hadis dan rasionalitas kita gitu ya. Jadi kemudian Umar memutuskan hal seperti itu dan Umar juga mengajak Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini untuk bersama dengan pasukan kembali ke Madinah, tapi karena beliau gubernur dan harus bertanggung jawab terhadap penduduk di Syria, beliau tetap bertahan menolak. Akhirnya Abu Ubaidah wafat, beliau kemudian diganti oleh Mu'az bin Jabal, salah seorang sahabat juga yang sangat terkenal. Selama beberapa waktu, Mu'az bin Jabal kemudian juga terkena wabah ini, taun ini, dan beliau wafat. Ya. Taun ini ataupun wabah ini disebut sebagai Amwas ya, taun Amwas dari istilah the plague of Emmaus ya, yang merupakan tempat benteng yang diambil oleh kaum muslimin dari menaklukkan Syria dari orang-orang Bizantin pada saat itu ya, pada 638-639 Masehi ya. Pendudukan Amwas ini lebih kurang di daerah Palestina ya. Itu merupakan benteng umat Islam pada saat itu ya. Dan hadirin rahimakumullah, wabah ini memang tidak main-main ya. Pada saat itu wabah the Black Death ya, atau pes ya, yang menurut beberapa sejarawan ya, membunuh lebih kurang 20-an ribu orang pasukan prajurit muslimin dan juga keluarganya yang ikut bersama dengan mereka. 20-an ribu, suatu jumlah yang sangat banyak ya, pada saat itu. Kalau tidak salah dalam sebuah catatan ketika zaman berikutnya tercatat yang keluar dari daerah Syria itu yang selamat itu sekitar 4 ribuan kaum muslimin. Jadi
mayoritasnya mengalami kematian. Ya. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ya, mengingatkan pada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian pada kaum muslimin dimanapun kita berada, dan hakikat ujian itu memang selalu berapa kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim. Dan salah satunya di sini Allah akan menguji kita dengan rasa kekhawatiran, dengan rasa takut, dengan berkurangnya harta, dengan berkurangnya buah-buahan makanan, dengan berkurangnya jiwa. Minal khaufi wa naqsi minal amwali wa anfusi was samarat, ya. Amwal, anfus dan samarat, makanan. Itu Allah akan berikan ujian pada umat Islam dimanapun kita berada dan kapanpun kejadian itu berlangsung, dan ini merupakan sunnatullah. Apa yang perlu dilakukan oleh kaum muslimin tentu adalah meyakini akan takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa semuanya ini adalah ujian, dan dalam kondisi seperti apapun Allah Subhanahu wa taala akan menilai kita. Akan menilai kita melalui ujian-ujian ini, apakah kita benar-benar orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala atau kita tidak termasuk dalam kelompok itu. Menghadapi hal seperti ini, yang diperlukan dari umat Islam adalah ketenangan jiwa. Ibnu Sina mengatakan dalam satu kitab, ya, berkatakan, tidak usah takut dalam menghadapi wabah, hadapilah bahkan dengan optimisme, ya. Walaupun kita tetap harus mewaspadai, ya. Ya, Ibnu Sina ketika beliau bertemu dengan Al-Biruni, dan itu pertemuan pertama kali, beliau menolak untuk berjabat tangan, menolak untuk berpelukan, dan minta ada pakaian yang bersih yang akan mengganti pakaian mereka dari perjalanan untuk dia dan pengikutnya. Lalu minta disediakan cuka dengan wadah yang itu beliau perlukan untuk mencuci tangan, untuk menghilangkan wabah yang mungkin menempel di tangan mereka. Jadi prinsip dari bagaimana umat Islam dalam menghadapi wabah ini sebetulnya sudah ditunjukkan zaman Rasulullah SAW, dan dengan prinsip ya tadi, kita tidak memasuki daerah yang terkena wabah, dan kita juga tidak keluar dari daerah yang terkena wabah itu apabila kita berada di dalamnya. Demikian juga Ibnu Sina menggambarkan pada kita bagaimana kita berhadapan dengan situasi seperti ini, dan itu menjadi hasanah umat Islam yang mestinya mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran penting untuk kita selamat dari wabah ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan ujian kepada kita dalam kehidupan ini untuk menentukan apakah benar-benar kita beriman dan bertakwa kepadanya, dan seberapa jauhkah tingkat iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tentu ditentukan oleh kesabaran dalam menghadapi berbagai masalah dan ketenangan jiwa. Ibnu Sina mengatakan al-wahmu nisfud da' wal itminanu nisfud dawa wa sabru bidayatul syifa. Delusi ataupun kekhawatiran itu separuh dari penyakit, ketenangan adalah separuh dari pengobatan, dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Diperlukan ketenangan jiwa untuk menghadapi berbagai masalah, ketenangan pikiran untuk mengatasi berbagai problematika, karena kalau kita panik, kita bisa menyebabkan lebih banyak kemudaratan daripada solusi yang akan kita berikan. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan kaum muslimin dimanapun berada dan umat manusia ini dari wabah yang masih melanda saat ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan yuafi kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna as'aluka al-afiyata min kulli bala.
Ya Allah, kami mohonkan kesehatan dari setiap musibah, wa shifaa min kulli da, dan kesembuhan dari segenap penyakit. Wa antahfazna min kulli waba, dan jagalah kami ya Allah dari segala wabah penyakit. Allahumma inna nastaudi'uka biladana wa biladal muslimin. Ya Allah, kami titipkan negeri kami ini dan negeri kaum muslimin. Allahumma inna nastaudi'uka aba'ana wa ummahatina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ikhwanina wa akhawatina wa ashabina wa zawi arhamina. Ya Allah, kami titipkan bapak kami dan ibu kami, pasangan kami dan keturunan kami serta saudara-saudara kami dan sahabat kami dan seluruh kerabat kami. La ilaha illa anta subhanaka. La ilaha illa anta subhanaka. Inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau ya Allah. Sungguhnya kami termasuk orang-orang yang zalim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa radhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.